Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa. Kasih, anugerah, dan kuasa-Mu senantiasa menaungi kami. Saat ini kami akan kembali membaca merenungkan firman-Mu. Kami tundukkan pikiran, perasaan, dan hati kami, kiranya Roh Kudus yang mengurapi kami, agar kami mengerti isi hati-Mu, mengerti kehendak-Mu bagi kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mendasari renungan saat ini kita akan membaca dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, melalui perikop garam dunia dan terang dunia, sesungguhnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak dari Allah Bapa kita yang di surga, hidup kita ini bisa berdampak bagi sesama, berdampak bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Kalau dalam kosakata tema gereja kita adalah impactful church. Nah, untuk kita bisa menjadi orang percaya yang berguna, yang bermanfaat, yang berdampak bagi sesama, bagi orang lain, Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran dari perikop garam dunia dan terang dunia. Nah, untuk nanti kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang percaya, yang hidup kita ini berdampak, hidup kita ini berguna, bermanfaat, dalam bahasa rohani kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita ini sadar betul, kita mengenal identitas kita dengan benar. Itu yang pertama. Karena kalau kita tidak sadar siapa kita tidak sadar identitas kita dengan benar, kita tidak tahu identitas kita dengan benar, maka langkah pertama itu tidak akan terjadi langkah kedua dan berikutnya. Jadi untuk kita bisa menjadi berkat, untuk kita bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain, untuk kita bisa impactful church, yang pertama kita harus sadar, harus mengenal diri kita dengan benar. Ini bicara jati diri kita di hadapan Tuhan. Ada dua kata kunci yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Kemudian ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia.
Nah, kata adalah ini memberikan pengertian dari pernyataannya. Kalau Tuhan bilang kamu akan menjadi seperti, nah, itu bukan identitas. Tapi kalau kamu adalah garam dunia, itu adalah identitas. Sama, kamu adalah terang dunia, nah itu adalah identitas. Tuhan tidak berkata kamu harus menjadi terang. Dalam konteks ini tidak demikian. Kalau menjadi terang itu bukan identitas, tapi aktivitas. Aktivitasnya menjadi terang. Tapi kalau kamu adalah terang dunia, kata adalah ini menunjukkan identitas. Sebagai contoh misalnya, Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah, identitas Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah, kalau firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia, maka identitas kamu, identitas kita adalah garam dunia. Kalau Tuhan berkata kamu adalah terang dunia, maka identitas kamu adalah terang dunia. Nah, jadi yang pertama, untuk hidup kita berdampak bagi sesama, yang pertama kita harus menyadari betul, kita harus mengerti betul identitas kita dengan benar. Nah, kita perhatikan, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, di ayat yang lain, dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus katakan apa? Akulah terang dunia. Ini ada kebenaran yang begitu penuh arti, penuh makna. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah terang dunia. Tapi di Matius pasal 5 ayat 14 Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya bahwa identitas kita ini disamakan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah terang dunia, kita juga adalah terang dunia. Nah, bagian ini harus betul-betul kita mengerti tentang identitas kita, tentang jati diri kita, bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Garam dan terang ini adalah dua benda yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat, yang keberadaannya itu memberi dampak, menjadi dampak bagi benda-benda lain yang bersinggungan dengan garam dan terang itu. Nah, di sini saya tidak menjelaskan arti garam, arti terang, nanti waktunya tidak cukup bagi kita. Tetapi cukup kita mengerti bahwa untuk kita menjadi dampak, untuk kita impactful church, untuk kita menjadi berkat, maka yang pertama kita harus mengenal diri kita dengan benar. Kita sadar betul siapa kita. Kita ini orang Kristen, kita ini anak Tuhan, kita ini orang percaya, kita ini garam dunia, kita ini terang dunia. Hakikat sebagai garam dan terang itu pasti akan memberi kebermanfaatan bagi kehidupan, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, bagi sesama. Yang dimulai dari tengah-tengah keluarga, rumah tangga, dari teman-teman di kantor kita, teman-teman lingkungan, di komunitas kita. Mari kita menjadi garam, kita menjadi terang karena kita adalah garam, karena kita adalah terang, dan itu memiliki kebermanfaatan yang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, untuk kita menjadi impactful church, untuk kita menjadi berkat, untuk kita memberi kebermanfaatan bagi sesama, maka hakikat kita sebagai garam, sebagai terang itu kita wujudkan, kita implementasikan, kita terapkan dalam perbuatan baik setiap hari. Jadi yang kedua, kita harus menyatakan hakikat kita, jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dalam perbuatan kita setiap hari. Ayat yang ke-16. Setelah Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia,
ditutup, dikunci dengan ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, kemudian diberikan penjelasan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi untuk kita menjadi impactful church, yang pertama kita harus mengenal identitas kita dengan benar. Yang kedua, menerapkan identitas kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari. Dengan lain kata, mari setiap hari kita menebar kebaikan. Kita melakukan kebaikan bagi sesama. Kalau Tuhan Yesus baik, masing-masing berkata saya baik, semuanya pasti baik. Tuhan Yesus baik, saya baik, kita semuanya baik. Nah, kalau semuanya baik, maka apa yang terjadi? Kehidupan ini akan diwarnai dengan damai sejahtera, diwarnai dengan hangatnya persahabatan, diwarnai dengan hangatnya kebersamaan. Tidak akan ada permusuhan, tidak akan ada percideraan, tidak akan ada percekcokan, tidak akan ada pertengkaran, karena semuanya baik. Dan inilah yang akan membuat hidup kita menjadi impactful church. Dan ayat terakhir kita baca dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tujuan Allah Bapa menciptakan kita dalam Kristus Yesus artinya kita diciptakan sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru. Ini juga identitas kita. Tujuannya supaya kita melakukan pekerjaan baik, supaya kita melakukan perbuatan baik. Karena hanya melalui perbuatan baik itulah kita menunjukkan hakikat kita, identitas kita yang sesungguhnya. Jadi kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak cukup kita tunjukkan dengan perkataan kita, tidak cukup kita tunjukkan dengan aktivitas kita, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pelayanan. Nggak cukup hanya itu. Tetapi kerajinan kita dalam beribadah, dalam pelayanan, dalam berdoa, maka implikasinya apa? Pasti membuahkan kehidupan yang baik. Hati kita menjadi baik. Ketika hati kita menjadi baik, pasti perbuatan kita juga menjadi baik. Jika perbuatan kita baik, oleh karena hati kita sudah dibaharui menjadi orang baik yang berbuat baik, maka kita bisa menjadi impactful church, menjadi orang yang berdampak, gereja yang berdampak. Kita memberikan kebermanfaatan bagi sesama kita. Sederhana saja. Mari kita menebar kebaikan, mari kita melakukan kebaikan, maka nama Tuhan dipermuliakan dan kita memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, sebagai ciptaan baru, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itulah identitas kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan identitas kami melalui perbuatan baik yang kami lakukan, menebar kebaikan, menebar kasih, menebar kebahagiaan, sehingga orang lain akan terberkati, nama Tuhan dipermuliakan, dan sungguh-sungguh kami akan menjadi dampak, menjadi bermanfaat, menjadi berguna, dan memberkati orang lain, dan endingnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan kehidupan, Engkau yang menjadi jawaban mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.